سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Inilah janji Allah, sahabat surga. Pada saat kita mau berhijrah, maka Allah akan luaskan langkah kita, akan mudah dan ringankan langkah kita. Kemudian akan dibukakan peluang rezeki yang ada di hadapan kita. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, tentunya bukan sekedar ada ayat saja, bukan sekedar hanya omongan dan ceramah saja Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena yang kita butuhkan adalah action, Bapak Ibu. Adalah jalan keluar dari persoalan yang membelit dan terasa sulit dan kemudian berasa juga sempit. Nah, ini bahasa NNLP ya, diulang dan diulang biar apa? Majleb gitu kan. Dan nanti kita tobatnya itu akan lebih mudah lagi. Karena apa? Merasakan ada luar biasanya proses hijrah itu, kemudian proses dalam melangkah menuju ke kebaikan dalam kehidupan selanjutnya itu tidaklah mudah. Kemudian nanti menjadi ada pembelajaran yang dahsyat, dan saya tidak mau ada kembali ke jalan yang tidak nyaman tersebut. Nah, bagaimana actionnya sahabat surga? Bagaimana caranya agar langkah kita kemudian mudah lunas amanah? Bapak Ibu yang ada alat tulis, silakan sediakan alat tulis. Karena apa? Ada 3 gerakan belajar Bapak Ibu, menyerap ya, kemudian melihat kembali, kemudian menuliskan, masuk kembali ke alam pikiran, dan mudah sekali nanti untuk dicerna, apalagi didorong nanti dengan ada kalimat-kalimat yang akan kita baca dari Al-Quran ya, kalimat-kalimat riyadhah nih dari bacaan Al-Quran yang akan kita kerjakan. Nah, 3 langkah mudah kita meraih ada lunas amanah. 3 langkah mudah lunas amanah itu, yang pertama adalah saat Bapak Ibu ingin lepas dari amanah, ingin lepas dari riba, ingin lepas dari adanya pinjaman demi pinjaman yang berlapis-lapis, maka yang pertama dilakukan adalah bertaubat. Bertaubat kepada Allah Bapak Ibu. Jadi tobatnya yang betul-betul taubat, jangan tobat tapi kumat gitu ya. Jangan, tapi betul-betul taubat Bapak Ibu. Nah, sesungguhnya seseorang akan terhalang rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Rasulullah sampaikan ada di hadis riwayat Ibnu Majah. Ternyata pada saat ini kita ada mengalami hutang yang berlapis-lapis, amanah yang berlapis-lapis. Tentunya di sana ada perisai-perisai yang tak terasa itu juga berlapis-lapis. Perisai itu apakah? Apakah yang bernama perisai itu? Yaitu dosa. Karena Rasulullah juga sampaikan seperti itu. Saat kita terhalang dari rezeki ya, adanya amanah yang berlapis-lapis, adanya amanah yang tidak lunas-lunas. Kenapa itu? Itu kan terhalang dari rezekinya. Rezeki apa? Rezeki ketenangan, rezeki kebahagiaan, rezeki kenyamanan. Tentu terhalang. Dan kemudian kehidupannya menjadi tidak berkah karena bisa melebar ke persoalan-persoalan yang lain, ke persoalan kesehatan, ke persoalan ada rumah tangga, baik bagaimana hubungannya dengan pasangan dan juga ada hubungannya dengan keluarganya, anak-anak ataupun saudaranya. Sangat-sangat berpengaruh ke sana Bapak Ibu. Maka kita perlu ada tobat-tobat yang sesungguhnya taubat Bapak Ibu. Kemudian menyadari dengan hati yang terdalam bahwa ada ketidaktepatan, aneka ketidaktepatan yang telah dilakukan, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang besar yang kemarin telah dilakukan, maka Bapak Ibu nanti akan mudah sekali memasuki pintu tobat. Jadi Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu untuk melakukan tobat, Bapak Ibu rasakan dulu muhasabah. Merasakan dulu bahwa sadar gitu, oh iya ya, saya ternyata ada banyak lapisan-lapisan perisai. Apa sebabnya? Disadari dulu. Kemudian nanti proses tobatnya itu akan mudah. Langkah-langkahnya bagaimana saat kita mau ada bertobat? Langkah pertama yaitu akui aneka kesalahan kemarin, di list apa saja.
Contoh, kesalahan dalam pola pikir. Ya, kesalahan dalam olah rasa. Pola pikir ini bagaimana? Memikirkannya ada yang enak saja gitu ya. Kemudian dari pikiran ini keluar ke kata-kata. Hati-hati pada saat pikiran yang tidak lurus, kata-katanya tentu tidak terkendali. Nah, karena apa? Karena kata-kata adalah kristalisasi dari pikiran. Dari kata-kata yang keluar kemudian membias. Ya, karena kata-kata kan selalu diucapkan terulang dan terulang, nanti berwujud kepada tindakan. Nah, pada saat tindakan yang dilakukan berulang-ulang akhirnya menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, terus-menerus dilakukan, akhirnya menjadi habit dan kemudian menjadi nasib. Akhirnya nasibnya sekarang seperti apa? Asalnya adalah dari pikirannya yang kurang tepat. Ya, akhirnya tidak bisa menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Nah, mulailah untuk switch fokus ya, akui kesalahan yang kemarin di list. Ada kesalahan apa saja? Kesalahan di pola pikir, kesalahan ada di kata-kata yang kurang disiplin, kesalahan ada di keegoan, ya dirasa. Lihat temennya pakai perhiasan, panas, lihat tetangganya punya mobil, rasanya tidak tenang, lihat tetangganya beli aset, rasanya panas luar biasa gitu kan. Nah, itu di list enggak apa-apa. Ya kita mengakui gitu ya. Betapa ya Allah saya seperti ini gitu kan. Kita mengakui betul gitu Bapak Ibu. Ya karena apa? Nanti untuk bisa tobatnya itu akhirnya sampai meleleh Bapak Ibu ya. Kita list semua kesalahan-kesalahan yang kemarin yang dilakukan ya. Tentunya juga ada kesalahan yang kita ingin dianggap wah gitu kan. Dianggap wah oleh orang lain. Berarti kan ini riya gitu kan. Karena apa? Pengen dianggap ada oleh orang lain, orang-orang di sekitar kita ya, agar kita tidak dianggap tidak mampu, tetapi kita agar dianggap mampu. Nah, inilah ada ketidaktepatannya. Akhirnya ada mental yang belum siap di sana untuk memiliki barang itu, kemudian dipaksakan ya memiliki, akhirnya menjadi ada trouble selanjutnya ya, ada bumerang di hari berikutnya. Ini tobat yang betul-betul tobat yang sesungguhnya, tobat an-nasuha Bapak Ibu. Kemudian setelah mengakui betul, lalu lanjutkan dengan tobat yang sesungguhnya setiap hari Bapak Ibu. Setiap hari untuk Bapak Ibu lakukan. Di hari yang di awal ya, awal hari berarti apa nih? Setelah tahajud atau setelah ada sholat subuh. Bapak Ibu taubatnya bukan hanya istighfar saja. Saya sarankan Bapak Ibu istighfarnya itu diperpanjang. Astagfirullahaladzim, saya yang salah ya Allah, ampuni saya mau belajar lebih baik lagi ya Allah. Satu baru kayak gitu. Jadi jangan istighfar astagfirullahaladzim 100 itu cuma 5 menit tidak membekas Bapak Ibu ya. Jadi harus dinikmati. Astagfirullahaladzim ya Allah, saya yang salah ya Allah, ampuni saya mau berubah lebih baik lagi ya Allah, bantu kami ya Allah, bantu aku ya Allah, saya mau berubah lebih baik lagi dengan caramu, dengan cara yang mudah ya Allah, untuk bantu aku dengan cara yang membahagiakan hari ini, esok dan seterusnya, terus menerus seperti itu Bapak Ibu. Nah, tobat seperti ini Bapak Ibu adalah tobat garis kebenaran, diturunkan garis kebenarannya, ada di RMR 2. Bapak Ibu yang belum mengikuti ada RMR 1 dan RMR 2 ikut. Nanti kita ada di awal bulan ada pembelajaran RMR 1 ya. Mungkin Bapak Ibu udah pernah tapi lupa gitu. Nah, nanti ikut lagi. Enggak apa-apa, di-download kembali ya. Kemudian dijalankan, apalagi dijalankan sholat taubat setiap malam, enggak setiap malam saja ya, bisa jadi ya siang malam gitu ya. Banyak-banyak istighfar minimal 100 kali. Kenapa nih? Harus diperbanyak istighfar sahabat surga, karena Allah sampaikan ada di surat Nuh. Ini adalah ayatnya ya sangat familiar, karena di magnet rezeki ini selalu dibawakan ya saat ada jurus buka perisainya. Karena pada saat kita belajar magnet rezeki, ternyata kita belajar bertaubat. Taubat nasuha, kita betul-betul taubat untuk membuka perisai, untuk bisa mengelupas kulit-kulit bawang yang kotor yang ada di dalam jiwa kita.
Kenapa kita perbanyak istighfar? Karena Allah sampaikan ada di sana di surat Nuh ayat 10 sampai 12 tentang adanya kalau kita mau istighfar, maka nanti Allah akan turunkan rezeki bagai hujan yang sangat lebat. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum mitroro wa yumditkum bi ambali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhar. Pada saat kita mau bertobat, tobatnya betul-betul sungguh-sungguh, maka nanti akan terjadi energinya brilian, dan kemudian ternyata apa yang di batinnya, apa yang terpetik di benaknya menjadi mudah sekali terwujud ada. Maknanya adalah Allah curahkan rezeki bagaikan hujan yang sangat lebat. Kemudian akan didatangkan adanya pertolongan Allah, adanya banyak sekali peluang-peluang usaha dari mana-mana arahnya. Allah sampaikan ada di surat At-Tolak ayat 2 sampai 3 ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang mau bertakwa kepada Allah, pada waktu kita mau tobat, pada waktu kita mau memperbaiki diri, tentunya di sana proses takwa kita meningkat. Akhirnya Allah berjanji, barang siapa yang mau bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kelapangan, diberikannya rezeki dari arah yang tak diduga-duganya, dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Kemudian apalagi yang perlu dilakukan Bapak Ibu saat kita bertobat? Bapak Ibu untuk bisa mencermati kisah dari Nabi Yunus. Mungkin pernah saya sampaikan ya, kisah dari Nabi Yunus. Jadi kita ada sekilas saja ya menyampaikan bahwa saat itu ya Nabi Yunus melakukan sebuah kesalahan ya. Kalau kata kita ya, kata kita istilahnya orang biasa yang mengatakan ya, saat itu Nabi Yunus abai ya, ngambek lah gitu ya, karena umatnya itu sudah tidak mau mendengarkan ada kalimat-kalimat nasihat-nasihat dari Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus meninggalkan umatnya, ngambek ya, mengembara, dan kemudian melewati lautan. Ternyata di sana melewati lautan dan kemudian naik perahu gitu ya, naik ada kapal yang besar. Nah pada saat ada di tengah lautan, ternyata tanda-tandanya kapalnya mau karam. Jadi satu orang harus ada dikurangin gitu. Sebelumnya muatan-muatan sudah dikurangin, tapi kok tetap aja oleng nih, tetap aja mau tenggelam. Ternyata petunjuknya harus ada satu orang nih yang dikurangin. Kemudian semuanya di sana berembuk semuanya ya. Kemudian nanti bakat-bakat yang ada di dalam diri kita itu akan muncul ya. Misalnya yang senang menulis, yang senang berbisnis ya, yang senang membuat usaha gitu kan. Kemudian yang senang untuk bisa konselor kepada orang lain ya. Kemudian senang untuk terapi apa? Terapi kesehatan, terapi kecantikan ya, bisa membuat orang nyaman ya saat bisa di message wajahnya gitu. Itu kan tidak apa-apa, niatkan karena Allah. Pada saat kita ada facial ya, ada merawat tubuh, ini adalah untuk bisa merawat karunia Allah. Di sana tidak ada dosa Bapak Ibu, karena kita niatnya adalah merawat anggota tubuh, kemudian nanti untuk kita berikan pandangan terbaik ini kepada pasangan tercinta. Akhirnya